Songko bisa diartikan juga sebagai kopia atau peci. Diperkirakan sudah ada di Maluku sejak abad ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan Kijib akan membahas sedikit tentang sejarah keberadaan Songko di Maluku. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat bersaudara orang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Bung Karno menyatakan bahwa peci adalah identitas lelaki Indonesia. Terlebih menggunakan kopiah bisa tambah ganteng, kata Ridwan Kamil, seperti dikutip dari Antara. Penggunaan songko, peci atau kopiah bukan sesuatu yang baru bagi laki-laki Muslim Melayu. Ia menjadi bagian dari keseharian karena merupakan salah satu peralatan atau seperangkat alat beribadah selain sajadah, mukena, dan sarung. Sejarah keberadaan songko di Indonesia dan tentunya Maluku hadir dalam beberapa versi cerita. Menurut Rozan Yunus dalam The Origin of the Songko or Kopiah dalam The Brunei Times 23 September 2007, songko diperkenalkan oleh para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam ke tanah Melayu pada abad ke-13. Pada masa itu, pelabuhan Malaka jadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh para pedagang Muslim, terutama mereka yang datang dari Gujarat dan Persia. Mereka masuk melalui pantai timur Aceh, kemudian mengikuti jalur rempah-rempah di Indonesia Timur, hingga akhirnya sampai ke kota pelabuhan di pantai utara Jawa. Saat beraktivitas, mereka mengenakan sebuah penutup kepala dari kain yang dikenal dengan nama sorban. Keberadaan para pedagang tersebut secara natural sekaligus mengenalkan apapun yang ada pada dirinya, termasuk penutup kepala yang berkembang menjadi songko. Sejarah songko di Indonesia lainnya mengatakan bahwa penutup kepala ini berasal dari Sunan Giri. Semua bermula ketika pada tahun 1495 Sultan Ternate Jainal Abidin Shah pergi ke Jawa untuk memperdalam ilmu agama. Kepergian Sultan Ternate ke Jawa tampaknya cukup lama karena beliau sampai menitipkan tampuk pemerintahannya kepada pihak keluarga. Lokasi atau tempat di Jawa yang dituju oleh Sultan Jainal Abidin Shah rupanya adalah kediaman atau tempat Sunan Giri yang berada di Gresik. Pada masa itu, kondisi perdagangan antara Jawa dan Hitu di Pulau Ambon sudah ramai. Tidak sulit bagi sang sultan untuk pergi ke Jawa dari Maluku pun sebaliknya. Saat datang ke Gresik, Sultan Ternate tidak dalam keadaan tangan kosong. Beliau membawa cengkeh sebagai buah tangan. Hal ini membuatnya dijuluki sebagai Raja Cengkeh atau Raja Bualawa oleh penduduk Jawa. Sebaliknya, ketika beliau kembali ke kampung halamannya, sang sultan membawa songko atau peci. Peci yang berasal dari Giri dianggap sebagai barang yang istimewa dan sangat dihormati karena ia ditukar dengan cengkeh sebagai rempah-rempah andalan. Pada masa-masa selanjutnya, banyak penduduk Ternate yang mengikuti jejak sang sultan untuk menuntut ilmu agama Islam ke Gresik.
Menariknya, setiap santri dari Giri pulang kampung, mereka membawa peci sebagai oleh-oleh. Hasilnya, peci mulai menyebar ke berbagai penjuru negeri. Kekerabatan antara Zainal Abidin dengan masyarakat Jawa terjalin dengan baik. Sang Sultan bahkan bukan hanya membawa pulang peci, melainkan juga membawa seorang mubalik bernama Tuhu Bahahul. Mubalik tersebutlah yang turut membantu penyebaran agama Islam di Kepulauan Maluku. Seiring berjalannya waktu, keberadaan songko atau peci juga semakin menyebar. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang sejarah keberadaan songko di Maluku. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.